Jadi mimpi memindahkan kegiatan ekonomi ke ibu kota baru yang jaraknya 3 jam naik pesawat terbang dari Jakarta ke Pasir Penajam Utara itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bios dimanapun saja berada. Pada kesempatan ini saya berada di Darling Harbour bersama beliau Bapak Dr. Muhammad Said Didu. Selamat siang Bapak Said. Selamat siang, jelang sore. Oke, untuk sayang sekali udara kita cukup mendung di sini, hujan banyak sekali. Jadi kita terbatas dalam pengambilan gambar, tapi kita tetap cerah, hati kita tetap cerah. Apakah Pak Said sudah sampai di Canberra di sini kali ini? Salah satu tujuan saya ke Australia sebenarnya ingin melihat bagaimana sih perbandingan antara kota ekonomi Sydney dan Canberra dengan Sydney, Canberra dengan Melbourne. Ini kan kota ekonomi dua, disebut oleh dua kota ekonomi. Tapi saya ingin jelaskan bahwa saya sudah mengunjungi 4 negara yang ibu kota negaranya terpisah dengan kota ekonominya. Pertama Amerika Serikat antara Washington dengan New York, kemudian Burma yaitu antara Naypyidaw dengan Yangon, dulu Yangon kota lama dipindahkan, kemudian Australia sendiri adalah Canberra dengan Sydney, kemudian Malaysia Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Memisahkan ibu kota negaranya dengan kota ekonominya, tidak ada satu negara pun yang ibu kota negaranya dipisahkan oleh laut atau pulau untuk dengan kota ekonominya. Nah, dan ada 3 isu yang digunakan alasan digunakan oleh pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Pertama adalah bahwa untuk pemerataan ekonomi, yang kedua adalah menghindari crowded dan banjir, ya kan. Yang ketiga adalah bahwa untuk mendistribusikan masyarakat lebih gampang. Saya ingin memberikan gambaran kepada publik bahwa dari 4 negara yang saya kunjungi tersebut, ketiga hal tersebut tidak terjadi. Apalagi sekarang Pasir Penajam itu katanya tidak banjir, ternyata sekarang sudah banjir dan Jakarta semakin bagus. Nah, saya ingin mengulas alasan pertama. Saya melihat sama sekali bahwa tidak ada sama sekali perpindahan kegiatan ekonomi dengan berpindahnya ibu kota negara. Nah, saya contoh pertama adalah antara Sydney dengan Canberra. Sydney dengan Canberra itu, Canberra sampai sekarang penduduknya tidak sampai 400.000. Penduduk Sydney itu hampir 6 juta. Penduduk Melbourne tadi adalah 5 juta. Nah, jarak dari Sydney ke Canberra itu 300-an kilometer. Dari Melbourne ke Canberra sekitar 600 kilometer. Dan menarik bahwa Amerika juga antara Washington dengan New York itu 300-an kilometer juga, 220 mil gitu, 4 jam, 3 jam. Nah, Putrajaya Malaysia itu 40 kilometer. Yangon dengan Naypyidaw itu adalah sekitar 300 km juga, dan semua bisa ditempuh dengan jalan darat. Nah, Sydney dengan Canberra itu sudah puluhan tahun tidak ada kegiatan ekonomi berpindah dari Sydney ke Canberra. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dari kereta api saja lah, stasiun kereta api Canberra itu hanya 2 trek, dan muatnya kira-kira stasiunnya itu hanya sekitar mungkin 200 orang. Itu Canberra, ibu kota negara. Bandingkan dengan stasiun kereta api sentral di Sydney, itu stasiunnya, treknya yang ada itu 2 tingkat, dan itu jumlah kereta yang datang bersamaan tuh bisa sampai 20 kereta bersamaan. Sudah 25 trek peron kalau Indonesia istilahnya. Station dia, platform ya. 25 platform yang ada, jadi 25 kereta bisa bersamaan datang. Di Canberra hanya 2, dan saya naik kereta ke sana. Nah, itu sebagai penggambar mall yang ada di Canberra itu hanya satu. Kalau di Sydney mungkin sudah ratusan. Nah, Anda bisa bayangkan
Jadi kalau saya bayangkan lebih besar digabung antara BSD dengan dengan Sumarekon di Tangerang, itu lebih besar dari Canberra dan tidak bertambah sama sekali kegiatan ekonomi. Jadi mimpi memindahkan kegiatan ekonomi ke ibu kota baru yang jaraknya 3 jam naik pesawat terbang dari Jakarta ke Pasir Penajam Utara, itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Nah, itulah kenapa saya pikir investor-investor yang diundang seperti SoftBank nggak mau datang ke sana, karena dia lihat sendiri negara lain tidak ada namanya perpindahan ekonomi itu ke ibu kota negara, dan dia pasti sudah menghitung kira-kira penduduk ibu kota negara nanti ya itu kira-kira paling 200.000 300.000, yang isinya orang-orang yang datang sana itu adalah pegawai negeri sipil, ASN, kemudian tentara, polisi. Nah, mereka tahu gaji mereka paling tinggi 7 juta sampai 10 juta, paling tinggi. Setelah dipotong cicilan rumah dan lain-lain, makanan, lain sekolah anak, paling yang dibelanjakan 1 juta sebulan dengan 200.000 keluarga, 200.000, jadi kira-kira 100.000 keluarga yang tinggal di sana dengan belanja hanya 1 juta rupiah sebulan, yang laku hanya jualan bakso, nggak ada yang lain. Jadi menurut saya, kalau pemerintah Indonesia ingin menyatakan bahwa memindahkan ekonomi Indonesia, memindahkan ibu kota adalah perpindahan ekonomi, maka saya katakan adalah memindahkan ibu kota negara. Kalau dianggap itu pertumbuhan ekonomi, maka itu adalah hanya memindahkan tukang bakso dari Jakarta ke ibu kota baru. Tidak lebih dari itu, karena daya belinya hanya seperti itu. Jadi saya pikir lebih baik Presiden Jokowi dan pemerintah jujur saja bahwa ini keinginan pribadi. Jangan mencari alasan-alasan apapun, karena semua asumsi yang dibangun bahwa membuat pemerataan, membuat ekonomi pindah, membuat itu tidak masalah yang dihadapi ibu kota, itu saya pikir tidak terjadi, tidak akan terjadi. Itu saya pikir ya udahlah. Saya kembali lagi lihatnya lihat New York dengan Washington, lihat Sydney dengan Canberra, lihat Yangon dengan Naypyidaw, lihat Kuala Lumpur dengan Putrajaya yang jaraknya hanya 2-3 jam lewat darat, itu pun tidak memindahkan kegiatan ekonomi dari kota ekonomi ke ibu kota negara. Jadi berhentilah membodohi rakyat dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, dan mari saya coba mencerahkan rakyat dengan fakta, karena saya sudah datangi. Saya biasanya kalau mau mengulas sesuatu, saya pasti datang ke tempatnya. Jadi saya datang ke calon ibu kota negara, saya datang ke Washington dan New York, saya datang ke Canberra dengan Melbourne dengan Canberra dengan Sydney, kemudian saya datang ke Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Naypyidaw saya pernah datang, dengan Yangon saya pernah datang. Jadi ya mari kita gunakan akal sehat, berhentilah membungkus sesuatu padahal itu adalah keinginan pribadi berbasis pencitraan. Oke Pak Said, tapi kan pemerintah sudah memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan dan juga sudah ada undang-undang, DPR juga sudah sahkan. Bagaimana kelanjutannya? Dikembalikan ke presiden. Presiden kapan mau membangun, kapan mau memindahkan, itu masih keputusan presiden. Dan yang menarik di sana adalah dari undang-undang yang ada, dari rencana pembiayaan ada, ini sangat berbahaya karena yang dibangun negara itu hanya istana negara dan ke infrastruktur dasar dan ke kantor untuk fasilitas TNI dan Polri. Jadi kantor-kantor pemerintah, dari kantor-kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah, kemudian transportasi umum mungkin lain nanti rumah sakit itu akan diserahkan ke swasta. Anda bisa bayangkan bahwa di ibu kota negara yang baru pemerintah akan menyewa kantor dari milik swasta, bisa saja milik asing. Pemerintah akan pendidikan juga di sana akan dibangun oleh swasta. Jadi tidak ada lagi negara turut campur. Jadi coba dibayangkan, artinya memindahkan ibu kota negara itu adalah menyerahkan ibu kota negara kepada swasta. Dari selama ini Jakarta adalah milik negara dan dipindahkan menjadi milik swasta, dan negara
menyewa kepada pemilik swasta. Dan saya dengar banyak sekali negara yang sudah mengundurkan diri. Sekarang Cina yang akan tertarik untuk membangun ibu kota negara. Apakah kita akan menyewa aset-aset fasilitas Cina yang ada di ibu kota negara? Kita tunggu. Jadi saya pikir rakyat perlu diberikan penjelasan yang jelas. Jangan terlalu menganggap bahwa apa yang dilakukan sekarang itu adalah langkah yang benar. Kalau mau mendistribusikan ekonomi atau pemerataan ekonomi, bukanlah membangun ibu kota negara, tapi membangun industri-industri di luar Jawa. Karena ibu kota negara itu hanya memindahkan satu kecamatan di 200.000 orang yang pendapatannya sangat kelas menengah tengah sekarang. Bagaimana dengan APBN yang ada? Nah, saya pikir dengan ini bahwa itu ditahan saja dulu, karena yang mau dibangun ini istana negara. Tapi ya udahlah, mungkin saja suatu pemerintahan berikutnya menjadi lebih realistis, maka kita punya museum istana negara. Bapak Said sudah menerangkan kepada kita panjang lebar bagaimana sebenarnya ibu kota negara ini, apa maksud pemindahannya dan bagaimana efeknya bagi pemerintahan dan negara Indonesia nantinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Said itu. Terima kasih waktunya. Pemirsa Dios manapun saja berada, itulah tadi bincang sore saya dengan Bapak Dr. Muhammad Said Didu, si manusia merdeka yang lagi atau sedang berlibur di kota Sydney, Australia. Beliau tidak saja berdiam di kota Sydney, tapi mengunjungi kota-kota lainnya, dan yang terutama beliau selalu mengunjungi masjid-masjid yang ada di kota Sydney, Australia ini. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.